Cara Abu Nawas merayu Tuhan. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju, ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju, pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah SWT, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun mafhum. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu bertanya lagi. Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanyanya. Mungkin, jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru, ujar si murid antusias. Doa itu adalah, Lailahi lastu lil firdausi ahla, wala aku ala naril jahimi, fahabli taubatan wakfir zunubi, fa inaka gafirus zambil azimi. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku, sesungguhnya Kaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Banyak orang yang mengamalkan doa yang merayu Tuhan ini. Hadiah bagi tebakan jitu. Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan Baginda, bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap 2 rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu.
Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, lanjut Abu Nawas, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar, namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rashid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Kisah nelayan dan jin. Bertahun-tahun yang lalu hiduplah seorang nelayan tua dan lemah, yang memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Mereka sangat miskin sehingga ia kadang-kadang tidak makan sepanjang hari. Setiap hari si nelayan pergi ke pantai pagi-pagi sekali. Ia memiliki sebuah kebiasaan unik saat mencari ikan, yaitu dia hanya akan menebarkan jalannya 4 kali saja setiap harinya. Suatu hari sebelum bulan terbenam dia pergi ke tepi laut dan setelah menanggalkan pakaiannya ia menebarkan jalannya. Dia menunggu hingga airnya tidak lagi beriak, baru kemudian menarik kembali jalannya. Ternyata jala itu berat sekali, seperti ada ikan yang sangat besar terperangkap di dalamnya. Dia mencoba menariknya dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tidak berhasil. Nelayan itu mengikatkan ujung tali jalannya ke sebuah tiang di pinggir pantai, lalu dia menyelam sambil terus menarik jalannya. Alangkah kecewanya ia, ketika tiba di ujung jalannya, ternyata hanya sisa-sisa bangkai seekor keledai. Begitu sedihnya ia sehingga mengeluh dalam hati. Wahai engkau yang merajai kegelapan malam dan kematian, hindarkan aku dari rencana jahatmu, karena Allah akan meridhoi kerja kerasku. Dia melepaskan bangkai binatang itu dari jalannya dan kembali ke tepi pantai. Ia harus memperbaiki dulu jalannya yang robek di sana-sini. Lalu dengan mengucap bismillah, nelayan itu kembali menebarkan jalannya. Lagi-lagi jalannya terasa berat ketika ditarik. Bahkan lebih berat dari sebelumnya. Mungkin banyak ikan yang tertangkap, pikirnya. Maka ia mengikatkan tali jalannya di tiang dan dia pun kembali menyelam. Tapi apa daya? Ternyata jalannya hanya berisi keranjang yang sudah penuh dengan lumpur. Ia kembali mengeluh, duhai benar-benar buruk nasibku. Wahai nasib buruk, pergilah. Atau setidaknya ringankanlah. Bukankah aku tidak pernah meminta lebih? Aku hanya mencari sedikit rizki, tapi yang kudapati hanyalah rasa letih. Tapi aku salah mengeluh padamu, karena membuat orang menjadi sengsara adalah kesenanganmu. Orang yang baik kau buat menderita sementara orang-orang jahat yang tidak memiliki kebaikan kau muliakan. Sedetik kemudian nelayan itu menyesali perkataannya dan sambil membersihkan jaringnya dia memohon ampun atas kesabarannya. Masih dengan sedikit marah, nelayan itu menebarkan jalannya untuk ketiga kalinya namun yang didapatinya hanyalah setumpuk kulit kerang, batu dan lumpur. Bayangkan betapa sedih dan marahnya sang nelayan, karena hingga waktu zuhur tiba, belum satu pun ikan yang ia dapatkan. Ia kemudian membersihkan badannya, berwudu dan melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ia menengadahkan wajahnya ke langit, berdoa, Ya Allah, Engkau pasti tahu bahwa aku hanya menebarkan jalaku 4 kali setiap melaut, dan kini hanya tinggal lemparanku yang terakhir. Hamba berharap ya Allah, berilah hamba pertolongan dari kebaikan lautmu, seperti Engkau telah memberikan kebaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bismillah. Selesai berdoa, nelayan kembali melemparkan jalannya dan dengan penuh harap menanti hingga airnya tidak lagi beriak. Lagi-lagi jalannya terasa berat sehingga ia harus kembali menyelam untuk membebaskannya. Tidak ada satu ekor ikan pun yang tertangkap oleh jalannya,
namun ia menemukan sebuah botol tembaga berwarna keemasan tersangkut di dalamnya. Botol itu sepertinya penuh berisi sesuatu, karena terasa berat saat diangkat. Saat diteliti botol tersebut tertutup dan terkunci dengan sel yang rapat. Lumayanlah, kalau aku jual di toko tembaga, harganya bisa sampai 10 keping emas, pikirnya. Uangnya bisa aku pakai untuk membeli makanan. Dia mengangkat botol tersebut, ternyata berat sekali. Pasti ada sesuatu di dalamnya, pikir nelayan. Aku harus tahu isinya. Siapa tahu isinya barang berharga, pikirnya lagi. Dia mengambil pisau untuk merobek segelnya, kemudian membuka penyumbatnya. Digoncangnya botol tersebut untuk mengeluarkan isinya. Tapi tidak ada apapun di dalamnya selain segulung asap berwarna kelabu. Asap itu naik ke udara dan lama-kelamaan membentuk sesosok jin ifrit yang tinggi besar. Demikian tingginya hingga kepalanya yang sebesar kubah hampir menyentuh awan. Mengerikan sekali ia, tangannya seperti garpu raksasa, kakinya sebesar tiang kapal, bibirnya menyerupai gua besar, lubang hidungnya seperti trompet, matanya menyala seperti lampu dan rambutnya yang kelabu tampak kusut aut-autan. Terkejut dan takut, itulah yang dirasakan si nelayan. Lututnya hampir-hampir tak sanggup menyangga tubuhnya, giginya gemeletuk ketakutan dan ia hampir tidak bisa menelan air ludahnya yang tiba-tiba mengering. Suara jin ifrit terdengar menggelegar saat berkata pada si nelayan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Sulaiman utusan Allah. Wahai Nabi Allah, janganlah kau membunuhku. Aku berjanji tidak akan menentang perkataanmu ataupun mengkhianatimu." "Oh, jin," kata nelayan, "Nabi Sulaiman, raja terkaya sepanjang masa, telah meninggal 8.000 tahun yang lalu dan kini adalah akhir zaman. Ceritakan padaku wahai jin, kenapa kau bisa terkurung di dalam botol ini?" Jin menatap si nelayan dan berkata, "Siapakah kamu yang berani memanggilku dengan sebutan jin? Lalu apakah aku harus memanggilmu setan yang baik?" tanya nelayan. "Jaga bicaramu, sebelum aku membunuhmu," seru jin. Apa? Kenapa kau ingin membunuhku? Bukankah aku sudah membebaskanmu dari dalam lautan dan melepaskanmu dari botol yang mengurungmu?" tanya nelayan ketakutan. "Tentu saja aku ingat, tapi aku tetap akan membunuhmu. Aku hanya akan memberimu satu kebaikan," kata jin. "Apakah itu?" tanya nelayan. "Kau boleh memilih dengan cara bagaimana kau ingin mati," kata jin. "Tapi kenapa? Bagaimana bisa kau membalas kebaikanku dengan perbuatan jahat?" kata nelayan. "Aku tidak bisa membalasmu dengan kebaikan," katanya. "Kalau kau ingin tahu sebabnya, dengarlah kisahku. Aku adalah jin yang menentang ajaran Sulaiman anak Daud. Lalu Sulaiman mengirim Asaf bin Barhia sang wazir agung untuk menangkapku dan menghadapkanku kepada Sulaiman. Dia menyuruhku untuk beriman kepada Allah dan mengakui kenabiannya, tapi aku menolak. Maka ia menjebloskanku ke dalam botol ini. Dan supaya aku tidak bisa meloloskan diri, ia menyegelnya dengan nama Allah, lalu menyuruh beberapa orang jin untuk melemparkanku ke tengah lautan. Begitulah aku terkurung di dalam botol ini selama 1000 tahun. Saat itu aku bersumpah dalam hati, jika ada seseorang yang bisa membebaskanku dari botol ini maka aku akan membuatnya kaya seumur hidupnya. Namun 1000 tahun berlalu dan tak ada seorang pun yang datang membebaskanku. Kemudian aku bersumpah akan menunjukkan semua harta karun yang ada di bumi kepada siapapun yang bisa membebaskanku, tapi 4000 tahun berlalu dan tak ada yang datang. Lalu aku bersumpah akan menjadikan siapapun penolongku, seorang raja yang berkuasa selamanya dan akan mengabulkan setiap harinya 3 permintaan, dan lihatlah tak ada seorang pun yang datang. Hingga akhirnya aku marah dan bersumpah akan membunuh siapapun yang membebaskanku. Dan hanya akan mengabulkan satu permintaannya, yaitu caranya ia mati. Dan kini kau datang membebaskanku, maka nelayan sekarang pilihlah cara mati seperti apa yang kau inginkan, kata jin. Mendengar cerita ifrit tersebut si nelayan berkata, "Wahai jin, dengan nama Allah maafkanlah aku yang telah membebaskanmu di waktu yang salah dan tolong jangan bunuh aku." "Tidak bisa, aku pasti akan membunuhmu, itulah sumpahku. Sekarang cepat pilih dengan cara apa aku membunuhmu," bentak jin. "Oh betapa sialnya aku yang telah menolong makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Maafkan aku maka Allah akan memaafkanmu. Tapi jika kau berbuat jahat padaku, maka Allah pasti akan membalasnya dengan azabnya," ratap nelayan. "Hei nelayan, kematianmu adalah hal yang pasti, karena itu adalah sumpahku. Dan aku tidak pernah melanggar sumpah yang kuucapkan," kata jin. Nelayan itu menyadari bahwa keputusan jin ifrit sudah tidak bisa diubah lagi.
Ia sedih teringat anak-anaknya dan nasib mereka jika ia mati. Namun di saat itu tiba-tiba muncul sebuah ide. Wahai jin, kematianku sudah di depan mata, dan aku menerimanya sebagai takdirku. Tapi sebelum aku memilih caraku mati, atas nama Allah yang namanya tercetak di atas segel yang mengunci botol ini, maukah kau menjawab dengan jujur satu pertanyaanku? Tanya nelayan. Mendengar nama Allah, tubuh jin itu gemetar ketakutan. Baiklah, aku bersumpah atas nama Allah akan menjawab dengan jujur pertanyaanmu. Benarkah kau pernah terkurung di dalam botol ini? Tanya nelayan. Ya, betul, jawab jin. Sebenarnya aku tidak percaya dengan ceritamu. Botol ini bahkan tidak bisa memuat kakimu yang besar, bagaimana mungkin ia bisa memuat seluruh tubuhmu, kata nelayan. Kamu tidak percaya ceritaku? Tanya jin dengan marah. Aku tidak percaya sampai aku melihatnya sendiri, tantang nelayan. Baiklah akan kubuktikan padamu, seru jin. Sedikit demi sedikit tubuh jin ifrit berubah menjadi asap dan masuk kembali ke dalam botol. Nah nelayan, sekarang kau percaya dengan ceritaku, teriak jin dari dalam botol. Namun si nelayan dengan cepat menutupnya dan berkata, Hei ifrit, sekarang giliranmu untuk memilih cara mati yang kau inginkan tapi tidak lebih baik aku melemparkanmu kembali ke tengah laut. Aku akan membangun rumah di sini dan selama sisa hidupku aku akan mencegah siapapun yang ingin mencari ikan di sini. Akan kukatakan bahwa di sini ada jin jahat yang akan membunuh siapapun yang membebaskannya dari dalam botol. Mendengar perkataan si nelayan, jin ifrit menangis dan memohon agar si nelayan membebaskannya. Bukankah sudah kubilang padamu jin, jika kau menyelamatkanku maka Allah akan menyelamatkanmu. Tapi kau tidak mau, maka inilah balasannya, kata nelayan. Tolong bebaskan aku, ratap jin. Kamu pembohong, aku dan kamu seperti wezirnya Raja Yunan dengan guru Duban. Kata nelayan, siapakah mereka? Tanya ifrit. Aku akan menceritakannya padamu. Dan nelayan itu pun memulai ceritanya. Kisah Patih yang dihukum. Raja yang diceritakan tersebut memiliki seorang putra yang sangat dicintainya. Raja menugaskan seorang patih untuk menemaninya kemanapun ia pergi. Suatu hari pangeran dan patih pergi berburu ke hutan dengan ditemani serombongan kecil pengawal. Tiba-tiba seekor binatang buas muncul di hadapan mereka. Patih berseru kepada pangeran, kejar binatang itu. Maka pangeran mengejar binatang itu hingga tanpa ia sadari, ia telah terpisah dari rombongannya. Binatang itu lari semakin cepat dan menghilang di tengah sabana. Saat itu barulah pangeran menyadari bahwa ia telah tersesat. Di tengah kebingungannya mencari jalan pulang, pangeran melihat seorang gadis yang sedang menangis. Ia menghampirinya dan bertanya siapakah ia. Aku adalah seorang putri raja dari India. Saat melewati padang sabana ini, tiba-tiba aku mengantuk dan tertidur sehingga aku jatuh dari kudaku. Begitu kerasnya aku terjatuh, hingga aku langsung tak sadarkan diri. Saat aku siuman, para pendampingku telah pergi dan aku tertinggal di sini, katanya. Pangeran merasa iba mendengarnya. Ia lalu membawanya bersamanya. Beberapa saat kemudian saat mereka melewati sebuah reruntuhan, gadis itu berkata, "Oh Tuan, izinkanlah aku untuk turun sebentar." Pangeran membantunya turun dan gadis itu segera menuju ke arah reruntuhan tersebut. Pangeran menunggu beberapa saat namun gadis itu tidak kunjung kembali. Karena khawatir terjadi sesuatu dengannya, maka ia memutuskan untuk menyusulnya. Ia terkejut karena ternyata gadis itu tidak lain adalah hantu pemakan manusia. Ia mendengarnya berkata, "Anak-anakku, hari ini aku membawakan kalian seorang pemuda yang gemuk. Bawa kemari segera, oh ibu. Kami sudah tidak sabar untuk memakannya," kata hantu lainnya. Pangeran gemetar ketakutan. Ia merasa dia tak akan sanggup melawan dan kali ini ia akan mati. Hantu wanita itu mendekati pangeran yang ketakutan. "Mengapa kau ketakutan?" tanyanya. "Aku memiliki musuh yang sangat aku takuti," jawab pangeran. "Bukankah kamu seorang pangeran?" tanyanya. "Ya, kenapa tidak kau beri saja musuhmu itu uang, lalu berdamai dengannya?" tanyanya. "Dia bukan tertarik pada uangku, yang ia inginkan hanyalah nyawaku. Aku ini adalah orang yang tak berdaya," jawab pangeran. "Kalau kau tidak berdaya, kenapa kau tidak berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan? Dia akan menolongmu menyingkirkan musuhmu itu," katanya. Pangeran segera menegadahkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah yang mengabulkan semua doa. Wahai Engkau yang dapat menghalau semua kejahatan, lindungilah aku. Dan jauhkanlah ia yang bermaksud buruk padaku. Karena hanya Engkaulah yang maha kuasa."
Hantu itu tidak bisa lagi mendengar kelanjutan doa pangeran, karena sebuah kekuatan gaib telah membuatnya menghilang dari hadapan pangeran. Maka pangeran pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan pulang ke kerajaannya. Ia melaporkan peristiwa yang dialaminya. Lalu raja memerintahkan untuk memberikan hukuman yang berat kepada Patih yang gagal melindungi putranya. "Tuanku," kata Patih kepada Raja Yunan, "kalau kau percaya pada cerita ini, kau akan mengerti bahwa suatu saat tabib itu akan mencelakakanmu. Maka jangan jadikan ia kepercayaanmu ataupun pendampingmu. Tuanku, jika dia bisa membuat obat yang bisa menyembuhkan Paduka tanpa diminum ataupun dioles, maka dia pun bisa membunuh Paduka hanya dengan menyuruh Paduka mencium aroma," katanya. Raja tertegun dan berkata, "Yang kau katakan itu masuk akal wahai wezirku. Mungkin saja tabib Duban itu adalah mata-mata musuhku, dan ia bisa saja membunuhku dengan mudah. Lalu apa yang harus kulakukan? Panggillah ia secepatnya, lalu bunuhlah. Ini untuk mencegah ia menjalankan rencananya menghancurkan Paduka," katanya. Raja Yunan segera memberikan perintah untuk memanggil tabib Duban. Sang tabib datang dengan sukacita dan berkata, "Semoga Allah melindungi wahai Sultan. Janganlah kau memanggilku untuk mengucapkan rasa terima kasihmu lagi dan memberiku limpahan hadiah. Kini saatnya aku untuk memberikan baktiku. Katakanlah duhai Sultan, apa yang ingin kau perintahkan padaku?" "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya raja. "Tidak ada yang mengetahui kata yang belum terucap, selain ia dan Allah," katanya. "Aku memanggilmu untuk menyerahkan nyawamu," kata raja. Tabib Duban tersentak kaget, "Apakah kesalahanku sehingga aku harus dihukum mati? Ada yang mengatakan bahwa kau adalah mata-mata yang berencana membunuhku. Maka aku harus membunuhmu lebih dulu," kata raja yang segera memanggil petugas eksekusi untuk memenggal kepala tabib Duban. "Ampuni aku," kata tabib Duban, "maka semoga Allah akan mengampunimu. Jangan bunuh aku, maka semoga Allah tidak akan mencelakakanmu. Ia mengatakannya berkali-kali seperti yang aku lakukan padamu wahai Ifrit, tapi kau tidak mau melepaskanku dan tetap ingin membunuhku," kata si nelayan kepada Ifrit. "Aku tidak akan melepaskanmu karena aku takut kau nanti akan meracuniku. Yang bagimu merupakan sesuatu yang mudah, seperti kau dengan mudah menyembuhkanku," kata Raja Yunan. "Oh, inikah balasanmu atas kebaikanku?" tanya tabib Duban. "Aku harus membunuhmu secepatnya," kata Raja Yunan. Tabib Duban merasa bahwa raja sudah bulat tekadnya, maka ia berkata, "Izinkan aku mengajukan permohonan terakhir." "Baiklah," kata raja, "inikah balasanmu atas kebaikanku? Kau memperlakukanku seperti balas budinya seekor buaya," kata tabib Duban. "Buaya apa?" tanya raja. "Aku tidak bisa mengatakannya padamu dengan kondisiku yang seperti ini. Tapi demi Allah, ampunilah aku dan semoga Allah mengampunimu," tangis tabib Duban. Seorang pejabat istana memberanikan diri berkata, "Oh raja yang bijaksana, tolonglah pikirkan lagi. Hamba berani bersaksi bahwa tabib ini tidak pernah melakukan perbuatan untuk menghancurkanmu. Ia bahkan menyembuhkan penyakit yang tuan derita, sementara tabib lain tidak bisa melakukannya." "Kau tidak tahu apa-apa," kata raja. "Seperti yang kubilang, dia bisa menyembuhkanku dengan mudah, maka ia pun dapat membunuhku dengan mudah. Aku hanya membela diriku." Kini, oh Ifrit, tabib itu tahu bahwa raja sudah bulat dengan keputusannya dan tidak ada jalan baginya untuk menyelamatkan diri. "Tuan, kematianku sudah tidak bisa ditawar lagi, dan aku menerimanya sebagai takdirku," kata tabib Duban. "Tapi berilah aku sedikit kelonggaran waktu. Izinkan aku untuk pulang ke rumah terlebih dahulu untuk membereskan urusanku. Dan untuk berpamitan dengan keluargaku serta memberi mereka amanat. Juga untuk membereskan buku-buku pengobatanku terlebih dulu. Aku memiliki satu buku yang sangat istimewa. Aku akan menghadiahkannya untuk Paduka." "Buku apa itu?" tanya raja. "Buku itu berisi banyak hal rahasia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salah satunya adalah jika nanti kepalaku telah dipenggal, dan kau meletakkan kepalaku di sebuah tempat, kemudian membuka 3 halaman pertama buku itu dan membaca 3 baris pertamanya, kepalaku akan menjawab apapun yang kau tanyakan," kata tabib Duban. Raja sangat senang mendengarnya, maka ia mengizinkan tabib Duban untuk pulang ke rumahnya dengan pengawalan yang ketat. Esoknya, kebun istana telah dipenuhi para pejabat termasuk seorang eksekutor yang akan memenggal kepala tabib Duban. Tabib Duban datang menghadap dengan membawa sebuah buku tua dan sekantung bubuk putih. Dia meminta sebuah baki lalu menaburkan bubuk itu di atasnya. "Wahai raja,
ambillah buku ini. Jangan kau buka dulu sebelum eksekutor itu memenggal kepalaku. Segera letakkan kepalaku di atas baki ini. Bubuk ini akan menghentikan pendarahannya. Lalu bukalah buku ini, katanya. Tapi Tuan, untuk terakhir kalinya aku katakan bahwa aku bukanlah seperti yang kau tuduhkan. Sia-sia saja kau membela diri, kata raja dan memerintahkan untuk segera mengeksekusi tabib Duban. Segera setelah kepala tabib itu terpenggal, raja meletakkannya di atas baki dan kemudian membuka lembar pertama buku tersebut. Tapi halaman tersebut ternyata lengket dengan halaman berikutnya. Maka raja menjilat jarinya sehingga dia bisa dengan mudah memisahkan halaman yang lengket tersebut. Raja terus membuka halaman demi halaman, namun tidak ada satu kalimat pun yang tertulis di lembarannya. Kenapa tidak ada apapun di sini? Tanya raja kepada kepala tabib. Bukalah terus halamannya, kata kepala tabib. Raja membuka kembali halaman berikutnya dan terus menjilat jarinya untuk memisahkan halaman demi halaman. Tanpa disadarinya, raja telah menjilat racun yang dengan sengaja dibubuhkan tabib Duban di buku tersebut. Semakin banyak halaman yang terbuka, semakin banyak racun yang diisapnya. Dan ketika racun itu bereaksi, raja merasa bahwa kepalanya menjadi berat. Penguasa, kata kepala tabib Duban, waspadalah saat kau menggunakan kekuasaanmu untuk menganiaya orang tak berdosa. Cepat atau lambat, Allah akan menghukummu atas ketidakadilanmu dan kejahatanmu. Raja menjerit hebat sesaat sebelum kepalanya terkulai dan ia pun tewas. Tuanku, kata Scheherazade, marilah kita kembali pada cerita nelayan yang akan melemparkan jin Ifrit kembali ke tengah laut. Nah Ifrit, kata nelayan, seandainya Raja Yunan membebaskan Guru Duban, mungkin Allah juga tidak akan menghukumnya. Tapi ia menolak, dan kematianlah yang ia terima. Dan kau Ifrit, karena kau juga melakukan hal yang sama dengan Raja Yunan, maka aku juga akan melakukan hal yang sama dengan Guru Duban. Aku akan melemparkanmu kembali ke laut. Ifrit menangis mendengar perkataan si nelayan, wahai nelayan, sekali lagi maafkan aku atas perbuatanku. Jangan membalas dendam, sesungguhnya itu bukan bagian dari kebaikan hati. Tolong bebaskan aku berjanji tidak akan menyakitimu. Tidak, kata nelayan, aku akan membuatmu kaya seumur hidupmu, kata jin. Keinginannya untuk keluar dari kemiskinan membuat hati nelayan itu tergerak. Baiklah, bersumpahlah kau atas nama Allah yang Maha Kuasa bahwa kau tidak akan menyakitiku dan mengingkari ucapanmu. Kata nelayan. Jin Ifrit mengucapkan sumpahnya, maka nelayan membuka penutup botolnya. Jin Ifrit keluar dari botol tersebut dan cepat-cepat melemparkan botol yang dipegang nelayan ke tengah laut, membuat si nelayan ketakutan. Jin tertawa dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Sekarang ikutilah aku. Nelayan berjalan mengikuti jin hingga mereka tiba di sebuah danau yang luas dan jin itu berkata, lemparkan jalamu. Nelayan itu melihat banyak sekali ikan dengan berbagai warna putih, merah, biru dan kuning. Ia melemparkan jalannya dan sangat yakin bahwa ia akan mendapatkan banyak sekali ikan yang terperangkap di jalannya. Tapi ternyata hanya 4 ekor ikan dengan warna yang berbeda yang tertangkap. Bawa ikan ini ke istana dan persembahkan pada sultan. Kata jin, dia akan memberimu uang yang banyak. Kau boleh datang ke sini setiap hari, tapi ingat, kau hanya boleh melemparkan jalamu sekali sehari atau sesuatu yang buruk akan menimpamu. Setelah mengucapkan itu, jin menghentakkan kakinya ke tanah hingga terbelah. Sedetik kemudian tubuhnya menghilang di telan bumi. Nelayan membawa ikan itu pulang ke rumahnya dan menaruh mereka di dalam ember berisi air. Lalu ia membawanya ke hadapan sultan. Sultan sangat senang dengan ikan pemberian nelayan karena baru pertama kali dalam hidupnya ia melihat ikan-ikan yang begitu cantik. Wah, ikan ini indah sekali. Kelihatannya sangat lezat. Terima kasih nelayan. Ini, terimalah hadiahmu, kata sultan sambil memberikan 4.000 keping uang emas kepada nelayan. Betapa bahagianya nelayan. Kini ia bisa membeli kebutuhan keluarganya. Wezir, bawa ikan ini kepada juru masak kita yang baru didatangkan dari Yunani itu. Ikan-ikan ini pasti selesat kecantikannya, perintah sultan. Wezir membawa ikan itu ke dapur dan menyerahkannya kepada juru masak supaya disiapkan untuk makan malam sultan. Kini tuanku, kata Scheherazade, mari kita lihat apa yang terjadi di dapur istana. Kisah Raja Yunani dan Tabib Duban. Dengarlah wahai Ifrit. Dahulu kala di sebuah negeri bernama Zuman di daratan Persia ada seorang raja bernama Raja Yunani. Beliau sangat kaya raya dan terkenal dengan keberaniannya. Sayang dia menderita penyakit kusta yang tidak kunjung sembuh.
Puluhan tabib telah dipanggilnya, namun tidak ada satu obat pun yang bisa menghilangkan kusta dari tubuhnya. Suatu hari datanglah di negeri itu seorang tabib bernama Duban. Dia sudah mendalami berbagai ilmu dari Yunani kuno sampai Yunani modern, dari Persia hingga Syria. Dia ahli dalam pengobatan maupun astrologi. Keahliannya membuat kagum tabib-tabib lainnya dan juga para ilmuwan. Ketika tabib Duban mendengar tentang penyakit yang diderita Raja Yunani, dia bermaksud untuk mencoba mengobatinya. Maka dipelajarilah kembali berbagai buku untuk mencari obat yang paling manjur. Esoknya dia menghadap Raja Yunani. Setelah memberikan penghormatan, disampaikanlah maksud kedatangannya yaitu untuk mengobati penyakit kusta raja. Tuanku, saya dengar bahwa belum ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakit Paduka. Jika Paduka mengizinkan insya Allah saya bisa menyembuhkannya tanpa obat ataupun salep. Katanya, bagaimana caranya? Demi Allah, jika kamu bisa menyembuhkanku, aku akan memberikan apapun yang kau mau, harta yang banyak untukmu dan anak cucumu, dan kamu akan kujadikan penasihat dan sahabat terbaikku, kata Raja. Insya Allah saya bisa menyembuhkan Paduka. Besok saya akan mulai pengobatannya, kata tabib Duban. Kemudian ia memohon diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tabib Duban kemudian membuat sebuah stik golf yang diberi lubang di pegangannya. Di lubang itulah tabib Duban memasukkan obat racikannya. Kemudian ia juga membuat sebuah bola sebagai pelengkapnya. Keesokan harinya tabib Duban kembali menghadap raja. Dia mengajak raja ke lapangan istana. Kemudian memberi raja stik golf buatannya dan sebuah bola. Dimintanya raja untuk memukul bola tersebut sambil menunggang kuda. Pukullah bolanya dengan sekuat tenaga. Saat badan Paduka berkeringat, maka panas tubuh Baginda akan membuat obat yang ada di dalam stik golf ini ke seluruh tubuh Paduka. Setelah itu Paduka boleh kembali ke istana untuk mandi air hangat. Pastikan untuk menggosok tubuh Paduka hingga bersih. Lalu istirahatlah. Insya Allah besok penyakit Baginda akan sembuh, katanya. Raja Yunani lalu melakukan semua saran tabib Duban. Ketika raja terbangun keesokan paginya, dia melihat bahwa kulitnya telah halus. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah menderita kusta. Kulitnya putih bersih tanpa noda. Raja sangat bersuka cita. Dia segera memerintahkan utusan untuk menjemput tabib Duban ke istana. Sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasihnya, raja memberikan berkantung-kantung emas, lusinan pakaian-pakaian mewah dan hadiah-hadiah lainnya. Sesuai janjinya raja juga mengangkat tabib Duban menjadi penasihat pribadinya dan mendudukannya di samping singgasananya. Di antara pejabat kerajaan, ada seorang wazir yang menaruh benci terhadap tabib Duban. Dia cemburu dengan semua perhatian dan kebaikan raja terhadap tabib Duban. Sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasihnya, raja memberikan berkantung-kantung emas, lusinan pakaian-pakaian mewah dan hadiah-hadiah lainnya. Suatu hari sang wazir menghadap raja secara pribadi. Wahai Paduka Raja yang adil, hambamu ini ingin menyampaikan sebuah nasihat untuk Paduka. Saya akan menjadi orang terkutuk jika tidak menyampaikannya pada Paduka, katanya. Raja terkejut mendengarnya dan bertanya, nasihat apa? Oh Paduka yang mulia, para leluhur pernah berkata, barang siapa yang tidak bisa melihat tujuan, keberuntungan tidak akan datang padanya. Dan kini saya melihat raja sedang membuat kekeliruan. Sejak ia menganugerahi seorang musuh dengan kebaikan. Seorang musuh yang menginginkan kerajaan ini hancur. Dia menganugerahinya kebaikan, kekuasaan dan menjadikannya penasihatnya, katanya. Siapakah teman yang kau maksud itu? Tanya raja. Paduka, tentu saja yang saya maksud adalah penasihat Paduka, tabib Duban. Kata wazir. Dia adalah teman terbaikku, kata raja. Dan dialah yang telah menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib lain. Karena dialah aku bisa menyingkirkan rasa malu yang dulu menderaku karena penyakitku. Aku tidak akan menemukan orang sehebat dia di seluruh negeri. Tapi kenapa kau menentangnya? Aku telah memerintahkan pegawaiku, untuk memberikannya gaji 1000 keping emas setiap bulannya, dan bahkan jika aku memberikan sebagian kerajaanku padanya, masih tidak akan cukup mewakili rasa terima kasihku. Oh tuanku, bagaimana kau yakin bahwa dia tidak menipumu? Sesungguhnya aku mengatakan hal ini karena rasa baktiku padamu, kata wazir. Benarkah tidak ada maksud lain dari perkataanmu ini wahai wazir? Aku takut kau melakukan ini karena rasa cemburu. Jika aku mengikuti nasihatmu, aku takut aku akan menyesal seperti seorang suami yang membunuh burung kakak tuanya. Aku akan menceritakan kisahnya padamu. Kata raja, maka oh Ifrit,
Raja pun memulai ceritanya. Kisah saudagar dan jin ifrit. Tuan, kata Scheherazade, dahulu kala ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Dia memiliki tanah yang luas, harta yang berlimpah dan tentu saja uang yang banyak. Banyak sekali pekerja dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada si saudagar. Suatu hari dia bermaksud untuk melakukan perjalanan perniagaan ke negeri yang jauh. Dia menaikkan barang dagangannya ke punggung kudanya dan sebuah kantung besar yang ia bawa di punggungnya penuh berisi roti, madu dan kurma serta air untuk bekal perjalanannya. Maklumlah, ia harus melewati padang pasir yang tandus di mana tidak ada satupun kehidupan di sana. Singkatnya ia berhasil sampai di tujuan dengan selamat. Dan setelah menyelesaikan transaksi bisnisnya dan memperoleh untung besar, ia pun segera bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang. Hari itu matahari bersinar terik. Saudagar memutuskan untuk berteduh di bawah pohon rindang sambil beristirahat. Dia membiarkan kudanya beristirahat dan merumput, sementara dia membuka bekalnya roti dengan selai madu dan segenggam kurma. Setelah selesai memakan kurma, dia melemparkan bijinya ke sekumpulan batu-batu besar di sampingnya. Sebagai seorang muslim yang taat, dan karena waktu sudah menunjukkan waktu zuhur, saudagar segera mengambil wudhu dan melakukan sholat. Dia masih sedang berzikir ketika tiba-tiba, di depannya muncullah jin ifrit yang bertubuh tinggi besar dengan mata merah karena marah dan membawa sebilah pedang yang terhunus dengan ketakutan. Rumah, istri dan anak-anak saudagar menyambutnya dengan sukacita. Tapi bukannya membalas pelukan hangat mereka, saudagar malah menangis pilu. Istrinya dengan khawatir menanyakan apa yang telah membuatnya begitu sedih. Bagaimana aku tidak sedih? Aku hanya akan hidup setahun lagi, katanya. Dia lalu menceritakan kejadian yang menimpanya di perjalanan. Mendengar hal itu, keluarganya sangat bersedih. Namun saudagar itu meyakinkan keluarganya bahwa itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa dihindari. Esoknya saudagar segera membereskan semua utangnya. Ia memberikan hadiah-hadiah untuk semua temannya, memerdekakan banyak sekali budak-budaknya, membagi warisan untuk istri, anak-anak dan keluarganya, mencarikan wali untuk anak-anaknya yang masih kecil, dan mempercayakan semua propertinya kepada istrinya. Setahun berlalu dengan cepat, kini tiba saatnya saudagar untuk berpamitan kepada anak dan istrinya. Dibawanya sehelai kain kafan untuk membungkus mayatnya. Mereka tidak dapat menahan kesedihan dan tidak rela melepas kepergian saudagar. Mereka memaksa untuk ikut pergi dan mati bersama-sama, namun sang saudagar berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, aku pergi untuk menepati janjiku kepada Allah, banggalah dan tabahlah. Ingatlah bahwa mati adalah takdir bagi semua makhluk yang bernyawa." Setelah berkata demikian, saudagar mengucapkan salam dan pergi meninggalkan mereka. Akhirnya saudagar tersebut tiba di tempat yang telah ia janjikan. Dia menanti kedatangan jin ifrit di bawah pohon tempat dia dulu berteduh dan menunggu kedatangan jin ifrit dengan perasaan yang sulit untuk dilukiskan. Saat ia menunggu, tiba-tiba datang seorang syekh yang membawa seekor rusa menghampirinya. Syekh tersebut mengucapkan salam dan mendoakannya semoga berumur panjang. Ini adalah arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bertanya apa yang sedang dilakukan saudagar tersebut di tempat yang merupakan sarang jin. Saudagar itu berkata bahwa dia memang sedang menunggu jin yang akan membunuhnya lalu menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Syekh tersebut sangat kagum mendengarnya. "Demi Allah wahai saudaraku, aku sangat kagum dengan keteguhan janjimu. Aku akan duduk di sampingmu dan tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku melihat apa yang akan dilakukan jin itu kepadamu." Tidak berapa lama, datanglah lagi seorang syekh yang membawa 2 ekor anjing hitam di tangannya. Setelah mengucapkan salam dan mendengar cerita mengenai si saudagar, syekh yang kedua ini pun memutuskan untuk ikut menunggu bersama mereka berdua. Demikian pula ketika datang syekh ketiga yang membawa seekor kuda. Dia pun memutuskan untuk ikut menunggu kedatangan jin ifrit. Akhirnya ketika matahari sudah menciptakan bayangan panjang, datanglah jin ifrit dengan matanya yang menyala dan pedang terhunus. "Serahkan nyawamu, hari ini aku akan membunuhmu seperti kau membunuh anakku," seru jin sambil menyeret saudagar hingga jatuh di tanah. Saudagar tersebut menangis dengan sangat memilukan hingga ketiga syekh pun turut merasakan kepedihannya. Syekh yang pertama menjatuhkan badannya di hadapan ifrit dan berkata, "Wahai raja dari semua jin, dengan segala kerendahan hati, kumohon bersabarlah sebentar dan dengarkanlah kisahku dengan rusa yang kubawa ini. Jika kau merasa ceritaku lebih menarik dari kisah saudagar yang hendak kau ambil nyawanya, maka ringankanlah sepertiga dari hukumannya." Setelah berdiam diri sejenak,
Akhirnya jin itu menjawab, baiklah. Maka Syekh yang pertama itu menceritakan kisahnya. Kisah seorang suami dan kakak tua. Seorang pria yang baik punya istri yang cantik, yang dikasihinya dengan amat sangat, dan tidak pernah meninggalkan barang sekejap. Suatu hari, ketika ia karena suatu urusan penting harus pergi jauh dari istrinya, ia pergi ke suatu tempat di mana segala jenis burung yang dijual dan membeli burung beo. Burung beo ini hanya berbicara dengan baik, tetapi dia memiliki karunia untuk memberitahukan segala yang terjadi di depannya. Dia ada di rumah dalam sangkar dan meminta istrinya untuk dimasukkan ke dalam kamarnya dan merawat besar sementara dia pergi. Kemudian ia pergi. Setelah kembali, ia bertanya pada burung kakak tua ini apa yang telah terjadi selama kepergiannya, dan kakak tua menceritakan beberapa hal yang membuat dia memarahi istrinya. Istrinya berpikir bahwa salah satu budaknya pasti bercerita tentang apa yang dilakukannya, tetapi mereka mengatakan bahwa yang bercerita adalah burung kakak tua, dan ia memutuskan untuk membalas dendam pada kakak tua itu. Ketika suaminya berikutnya pergi selama 1 hari, dia memerintahkan para budaknya untuk menjalankan di bawah sangkar burung, gilingan, dan lain untuk membuang air di atas sangkar dan yang lain mengambil cermin dan menaruhnya di depan matanya dari kiri ke kanan dalam cahaya lilin. Budak-budak melakukan ini untuk sebagian malam, dan melakukannya dengan sangat baik. Keesokan harinya, ketika sang suami bertanya kakak tua kembali apa yang telah dilihatnya. Burung itu menjawab, "Tuan yang baik, kilat, guntur dan hujan mengganggu saya sepanjang malam, saya dapat memberitahu Anda apa yang saya derita." Suami, yang tahu bahwa itu tidak hujan dan guntur di malam hari, yakin bahwa burung kakak tua tidak berbicara kebenaran, sehingga ia membawanya keluar dari sangkar dan melemparkannya sangat kasar atas dasar bahwa ia membunuhnya. Tapi ia menyesal setelah itu, karena ia menemukan bahwa kakak tua berbicara kebenaran. Ketika Raja Yunani, kata nelayan untuk para jenius, telah selesai kisah kakak tua itu, katanya kepada wazir, dan karenanya, "Wazir, aku akan mendengarkan bukan untuk Anda, dan aku akan mengurus dokter, di mana saya tidak mau berlaku sebagai suami lakukan ketika dia membunuh burung kakak tua itu." Tapi si wazir berkeras, "Tuan, kematian burung beo itu bukan hal yang penting. Tapi ketika menyangkut kehidupan seorang raja lebih baik mengorbankan yang tak berdosa daripada menyelamatkan yang bersalah. Meskipun tidak pasti, namun Tabib Duban, saya yakin ingin membunuhmu. Naluri saya mendorong saya untuk menceritakan tentang kisah wazir yang dihukum. Apa yang telah dilakukan oleh wazir, kata raja, sehingga pantas dihukum. Aku akan menceritakan pada yang mulia, jika Anda sudi untuk mendengarkan, jawab wazir. Kisah si pencemburu dan Syekh yang dicemburuinya. Ketahuilah wahai Tuan Jin, bahwa dahulu ada seorang pria yang sangat dicemburui oleh tetangganya karena kesuksesannya. Tapi semakin ia cemburu, Allah semakin baik pada tetangganya. Ia semakin sukses. Tapi ketika tetangganya itu mengetahui kecemburuan tetangganya dan keinginannya untuk menghancurkan dirinya, ia memutuskan untuk pindah dan membangun sebuah tempat ibadah di pinggir sebuah sumur di kawasan yang terpencil. Di sana ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Banyak sekali fakir yang berkumpul di tempat ibadahnya dan ia sangat dihormati. Mereka percaya akan kesuciannya dan mereka memberi gelar Syekh kepadanya. Ketenarannya akhirnya sampai di telinga si pencemburu. Ia buru-buru menaiki kudanya dan berangkat untuk mengunjunginya. Di sana ia disambut dengan sangat ramah. "Aku kemari dengan membawa berita yang akan memberimu kebaikan di akhirat kelak dan aku akan memperoleh pahala karena menyampaikannya padamu," kata pencemburu. "Subhanallah, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata Syekh. "Suruhlah para fakir itu masuk ke kamarnya karena berita ini sangat rahasia dan tidak boleh ada yang mendengarnya selain kita," kata pencemburu. Setelah para fakir masuk ke dalam kamar mereka, si pencemburu berkata, "Mari kita membicarakannya sambil berjalan-jalan." Lalu mereka pun berjalan hingga tiba di sumur yang terpencil dan tiba-tiba si pencemburu mendorong Syekh hingga jatuh ke dalam sumur. Menyangka tetangganya telah mati, dengan puas si pencemburu pulang ke rumahnya. Ternyata sumur itu dihuni oleh beberapa jin. Mereka menangkap tubuh Syekh dan mendudukkannya di atas sebuah batu besar. "Tahukah kau siapa dia?" tanya salah satu jin kepada temannya. "Kami tidak tahu," sahut temannya. "Dia adalah seorang pria yang karena ada seseorang yang mencemburui kesuksesannya, memutuskan untuk pergi dan menetap di tempat ini. Dialah yang selalu menghibur kita dengan bacaan zikirnya dan lantunan ayat-ayat Al-Quran." Ketika si pencemburu mengetahui keberadaannya,
ia datang kemari dan melemparkannya ke dalam sumur ini. Ketahuilah, bahwa hari ini ketenarannya telah sampai di telinga Sultan dan ia akan mengunjunginya besok pagi untuk urusan yang menyangkut kesehatan puterinya. Kata jin yang pertama. Memang kenapakah puteri Sultan itu? Tanya temannya. Ia gila karena Maimun anaknya dedemit, jatuh cinta padanya. Sebenarnya obatnya sangat gampang, kata jin pertama. Apa itu? Tanya yang lain. Di dalam rumah ibadah itu ada seekor kucing hitam dengan sedikit bulu putih di ujung ekornya. Kalau 7 helai bulunya dicabut dan dipakai untuk mengasapi puteri raja itu, maka setan itu akan lari dan puteri akan sembuh, kata jin pertama. Esoknya para fakir melihat Syekh melayang keluar dari dalam sumur. Mereka semakin yakin akan kesucian Syekh mereka. Sesampainya di tempat ibadahnya, Syekh segera mencari kucing hitamnya dan mencabut 7 helai bulu putih di ujung ekornya. Menyimpannya dalam sehelai kain. Tak berapa lama rombongan Sultan datang. Syekh menyambut dan mempersilahkan mereka masuk. Oh Tuan Sultan, apakah kedatanganmu kemari untuk menanyakan kesanggupanku menyembuhkan putri Anda? Tanya Syekh. Ya Syekh yang suci, jawab Sultan kagum. Bawalah ia kemari. Atas nama Allah yang maha menyembuhkan, aku yakin ia akan sembuh dalam sekejap, kata Syekh. Ketika putri telah berada di hadapannya, Syekh segera membakar ketujuh bulu kucing tersebut dan mengasapi hidung puteri. Terdengar jeritan jin yang kesakitan. Jin itu melarikan diri dan detik itu juga sembuhlah sang puteri. Puteri yang telah pulih kesadarannya segera menutupi wajahnya dengan cadar dan bertanya pada ayahnya. Ada apa gerangan, dan di manakah aku berada? Tanyanya. Jangan khawatir anakku, ujar Sultan dengan sukacita. Sultan berpaling pada pengikutnya dan bertanya, hadiah apakah yang paling pantas aku berikan kepada Syekh ini atas jasanya? Nikahkanlah ia dengan puteri, jawab para tetua istana. Maka Sultan menikahkan mereka berdua. Ketika akhirnya Sultan mangkat, Syekh diangkat untuk menggantikannya. Suatu hari saat Syekh melakukan kunjungan dengan para prajuritnya, dilihatnya si pencemburu datang menghampirinya. Syekh dengan sopan memintanya untuk ikut duduk di keretanya. Ia membawanya ke istana dan menjamunya dengan hormat. Lalu ia memberikan baju-baju bagus dan berkantung-kantung uang emas kepada si pencemburu kemudian mengantarkannya pulang dengan selamat. Perhatikanlah wahai jin, bagaimana Syekh itu memaafkan orang yang telah mencelakakannya. Ia tidak membalas dendam sedikit pun kataku. Jin Ifrit yang mendengarkan ceritaku kembali berteriak, jangan banyak bicara kau tidak akan kubunuh, tapi juga tak akan kuampuni. Maka bersiaplah untuk menerima sihirku. Tiba-tiba ia mencengkramku dan kemudian aku telah terbang di udara. Di puncak gunung ia mengambil segenggam debu dan mengucapkan mantra. Lalu melemparkan debu itu ke tubuhku. Jadilah seekor monyet, kutuknya. Wuzzz aku berubah menjadi monyet yang sangat jelek. Setelah jin itu meninggalkanku, aku menangis. Tapi aku memutuskan untuk mengikuti permainan nasib dan bersabar. Akhirnya aku menuruni gunung dan setelah sebulan lamanya berjalan aku tiba di pinggir pantai. Di kejauhan tampak sebuah kapal datang merapat. Aku bersembunyi di balik sebuah batu besar menunggu hingga kapal cukup dekat. Kemudian aku meloncat ke dalam kapal yang penuh dengan pedagang dan penumpang. Salah seorang di antaranya berteriak kepadaku, itu makhluk pembawa sial yang membuat kita rugi. Lemparkan ke dalam laut, kata yang lain. Kita bunuh saja, kata kapten. Aku berlari dan memeluk kaki kapten sambil berurai air mata. Kapten merasa iba kepadaku. Tuan-tuan, monyet ini meminta perlindungan dariku dan aku akan melindunginya. Sejak saat ini ia ada dalam pengawasanku. Tak seorang pun boleh melukainya. Atau akan ada pertumpahan darah di kapal ini, kata kapten. Kapten memperlakukanku dengan sangat baik. Apapun yang dikatakan kapten aku turuti. Kebutuhannya aku penuhi dan aku membaktikan diriku sebagai pelayanannya. Tidak heran jika kemudian kapten sangat menyayangiku. Kapal kembali berlayar selama 15 hari sebelum akhirnya membuang jauh di sebuah kota besar yang penduduknya sangat banyak dan sepertinya hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tak berapa lama setelah kapal kita berlabuh, datang seorang pegawai kerajaan yang menyambut kami dengan ramah. Raja kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Ia mengirimku kemari dengan membawa gulungan kertas ini, di mana kami mohon masing-masing dari Anda menulis sebaris kalimat di atasnya. Sekretaris kerajaan kami baru-baru ini meninggal dunia, dan Raja bersumpah tidak akan mengangkat penggantinya jika tulisannya tidak sebagus dan sebaik dia, katanya. Para pedagang dan penumpang yang bisa menulis,
mengambil kertas itu dan menuliskan kalimat-kalimat yang mereka ingat. Ketika tidak ada lagi yang bersedia menulis, aku dengan cepat mengambil gulungan kertas itu. Karena takut aku melemparkan kertas itu ke laut atau merobeknya, para pedagang dan penumpang mencoba menghalangi dan menakut-nakutiku. Tapi aku memberi isyarat bahwa aku ingin menulis. Kami tak pernah melihat ada monyet yang bisa menulis, kata mereka. Biarkan ia mencoba, kata kapten. Kalau tulisannya jelek atau ia merobek kertas itu, aku akan membunuhnya. Tapi jika tulisannya bagus, aku akan mengangkatnya sebagai anakku karena aku belum pernah melihat monyet yang lebih pintar dan sopan seperti dia. Aku lalu mengambil pena, membenamkannya ke dalam tinta dan menuliskan bait-bait ini. Waktu telah mencatat kebaikan-kebaikan dari para bangsawan. Tapi tak ada yang bisa menghitung kebaikanmu. Semoga Tuhan tidak mengambil kebaikan hati seorang ayah. Karena engkaulah ayah dari semua kebaikan. Lalu dengan gaya tulisan yang lebih formal aku menulis. Tak ada pencatat kebaikan yang tak menderita. Tapi apa yang dicatatkan tangan adalah abadi. Catatlah, meskipun sia-sia, apalagi yang lebih menyenangkanmu. Selain melihat catatanmu di hari kebangkitan. Aku menuliskan lagi beberapa kalimat dengan gaya tulisan yang berbeda-beda. Kemudian menyerahkan kertas itu kepada pegawai kerajaan yang lalu membawanya kepada raja. Tak ada tulisan yang disukai raja kecuali tulisanku. Bawa orang yang menulis kalimat ini pakaikan ia pakaian yang bagus. Naikkan ia ke atas kuda kehormatan dan bawa ia menghadapku, perintah raja. Mendengar perintah raja para pegawainya tak bisa menahan geli. Raja menjadi murka. Kurang ajar, kalian menertawakanku, bentak raja. Maafkan kami tuan. Kami tidak menertawakan tuan, kami hanya merasa lucu karena penulis yang harus kami jemput adalah seekor monyet, bukan anak Adam seperti kita. Ia milik kapten kapal yang baru merapat hari ini, jawab pegawainya. Disertai jeritan ifrit yang menggetarkan, jin itu berubah menjadi abu. Putri berlari ke arah kami. Ambilkan segelas air, serunya. Pelayan segera mengambilkan dan memberikannya kepada putri yang segera memantrainya. Lalu ia memercikkan air itu kepadaku. Dengan nama Allah, kembalilah ke wujud aslimu, katanya dan aku kembali menjadi diriku hanya saja mata kiriku tetap buta. Tiba-tiba putri menjerit kesakitan. Api-api, teriaknya. Oh ayah, aku sekarat, jin itu telah melukaiku. Jika ia manusia, aku dapat menaklukkannya dengan mudah. Aku hampir bisa mengalahkannya hingga ia bersembunyi di dalam biji buah delima dan aku tidak melihatnya. Lalu ia menyerangku saat aku lengah. Aku mengeluarkan semua jurus yang kutahu. Terakhir jin itu mengeluarkan jurus apinya yang setahuku sedikit sekali ada yang bisa selamat darinya. Aku berhasil membakarnya setelah aku memaksanya dengan bacaan Islam. Dan kini aku pun sekarat. Seberkas api memancar dari kaki sang putri, terus naik ke atas hingga mencapai wajahnya. Saat itu putri menangis. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, isaknya. Sedetik kemudian putri berubah menjadi abu di samping Abu Ifrit. Kami menangis di samping abunya. Aku berharap aku bisa menggantikan posisinya. Tapi takdir memang berkata lain. Raja yang menyaksikan putrinya menjadi abu, menampari wajahnya sendiri dan mengoyak bajunya. Aku melakukan hal yang sama dan kami meratapi kepergian putri hingga 7 hari lamanya. Raja memerintahkan untuk membangun kubah di atas abu putrinya. Sedangkan Abu Ifrit dilemparkan begitu saja di udara. Raja kemudian jatuh sakit dan hampir sekarat. Tapi syukurlah ia bisa sembuh setelah sebulan terbaring sakit. Ia lalu memanggilku. Anak muda, sebelumnya hidup kami aman dan bahagia sampai kau datang dengan wajah burukmu dan bencana pun datang. Pertama aku kehilangan putriku yang paling berharga dan kedua wajahku terbakar hingga janggutku habis dan gigiku rontok. Dayangku juga tewas karenanya. Tapi tentu saja aku tidak bisa menyalahkanmu karena semuanya adalah takdir Allah. Sekarang aku mohon padamu anak muda, pergilah dari istanaku, perintah raja. Maka aku pun pergi. Sepanjang jalan aku mengenang semua perjalanan nasibku yang buruk. Tapi aku bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. Sebelum aku meninggalkan negeri itu, aku sengaja mencukur kumis, janggut, rambut dan alisku. Lalu aku mengganti bajuku dengan baju pengembara. Tujuanku adalah pergi ke Baghdad menemui khalifah yang terkenal dengan keadilannya untuk mengadukan nasibku. Kemudian aku bertemu dengan pengembara ke-1, lalu pengembara ketiga. Kami semua orang asing di negeri ini.
Nasib mengantarkan kami ke rumah ini. Begitulah kisah yang bisa kuceritakan padamu wahai Nona. Pengembara kedua mengakhiri ceritanya. Cerita yang sangat menarik. Baiklah kau boleh pergi dari sini, kata gadis bermata hitam. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku mendengar cerita rekan-rekan yang lain, kata pengembara kedua. Pengembara ketiga bangkit dari duduknya. Nona, ceritaku ini sangat berbeda. Lebih menarik dan luar biasa. Jika mereka seperti sekarang karena dipermainkan oleh nasib, aku menggariskan nasibku sendiri, menimpakan kesedihan atas kemauanku, mencukur dan menghilangkan mataku olehku sendiri, kata pengembara ketiga memulai ceritanya. Dengarlah kisahku ini. Kisah Syekh kedua dan dua ekor anjing hitam. Wahai raja semua jin, ketahuilah bahwa aku dan kedua anjing ini adalah tiga bersaudara. Ketika ayah kami meninggal, dia mewariskan 3.000 keping emas untuk kami bertiga. Dengan modal warisan itu, kami masing-masing membuka sebuah toko. Kakakku yang pertama memutuskan untuk pergi berdagang ke luar negeri, maka ia pun menjual tokonya lalu membeli berbagai barang yang akan ia jual di berbagai negeri. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya selama setahun. Suatu hari datang seorang pengemis di depan rumahku. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam, jawabnya. Apakah kau tidak mengenaliku? Tanyanya. Aku memperhatikannya dengan seksama, dan kemudian aku menyadari bahwa pengemis di hadapanku adalah kakak tertuaku. Kakak, seruku. Aku memeluknya dengan gembira. Bagaimana aku bisa mengenalimu dengan keadaan seperti ini, kataku. Aku segera menyuruhnya masuk, menanyakan kabarnya dan perkembangan bisnisnya. Jangan tanyakan itu, katanya, mengingat betapa buruk nasibku hingga menjadi seperti ini, hanya akan membuatku semakin sedih saja. Aku segera menutup tokoku, mengesampingkan semua urusanku, menyuruh kakakku mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian terbaikku. Kemudian mengajaknya makan sehingga wajahnya tidak lagi pucat dan tubuhnya kembali kuat. Aku kemudian mengeluarkan semua tabunganku dan menghitungnya. Ternyata kini kentunganku sudah 2 kali lipat dari modalku. Aku berikan separuh kentunganku kepada kakakku, ini kak, pakailah untuk modal, dan lupakan kesedihanmu. Kakakku sangat gembira, ia kembali membuka tokonya dan kami pun hidup bersama seperti dulu lagi. Beberapa waktu kemudian, saudaraku yang lain juga bermaksud untuk pergi berdagang ke luar negeri. Aku dan kakak tertuaku berusaha sebisa mungkin mencegahnya, tapi sepertinya kakak keduaku sudah bulat tekadnya. Maka ia pun menjual tokonya, dan dari hasil penjualannya, ia membeli berbagai barang yang akan ia jual di negeri yang disinggahinya. Ia berangkat dengan menggunakan cara van. Namun setahun kemudian ia pun pulang dalam keadaan bangkrut. Aku lalu menghiburnya, dan karena kentunganku sudah menjadi 2 kali lipat, aku membaginya sama rata dan memberikannya pada kakak keduaku. Dia membuka tokonya kembali dan kami pun hidup bersama seperti dulu lagi. Suatu hari kedua saudaraku datang dan mendesakku untuk pergi bersama mereka, berdagang ke luar negeri, namun aku menolak. Kalian sudah pernah melakukannya, tapi apa yang kalian dapatkan dari perjalanan kalian? Siapa yang bisa menjamin bahwa kali ini kita akan beruntung? Kataku. Kedua kakakku terus saja mendesakku, hingga akhirnya setelah 5 tahun berdebat, aku setuju untuk pergi berdagang ke luar negeri. Kedua saudaraku telah menghabiskan uang yang aku berikan pada mereka, tapi aku tidak mau mengungkitnya. Tapi dalam waktu 6 tahun itu aku telah mengumpulkan keuntungan sebesar 6.000 keping emas. Lalu kataku pada mereka, kita hanya boleh meresikokan sebagian dari keuntungan ini, yaitu 3.000 keping emas yang akan aku berikan kepada kalian masing-masing 1.000 keping emas, dan kita akan mengubur sisanya di tempat yang aman, untuk berjaga-jaga jika kita tidak beruntung. Kami segera membeli barang-barang dagangan masing-masing yang akan kita jual nantinya. Beberapa hari kemudian dengan menyewa sebuah kapal, kami bertiga memuat barang dagangan kami dan mulai berlayar. Setelah perjalanan panjang akhirnya kami tiba di sebuah negeri. Di sana kami menjual barang dagangan kami dan memperoleh untung besar. Aku sendiri, memperoleh keuntungan 10 kali lipat. Kami lalu membeli barang-barang bagus di negeri itu untuk kami jual lagi di negeri kami. Lalu saat memutuskan untuk pulang, secara tidak sengaja aku bertemu dengan seorang gadis yang meski pakaiannya sangat sederhana tapi terlihat sangat cantik. Dia menghampiriku dan mencium tanganku, memohon padaku untuk mengajaknya serta dan menjadikannya istriku. Aku kesulitan untuk menolaknya, tapi setelah ia meyakinkanku bahwa aku akan senang dengan kehadirannya, maka aku mendandaninya dan menjadikannya istriku.
Aku membuatkan kamar khusus untuknya di kapal, dan memperlakukannya dengan sangat baik. Selama perjalanan aku melihat bahwa istriku memiliki banyak keistimewaan, yang membuatku semakin mencintainya setiap hari. Kedua kakakku yang tidak memperoleh keuntungan sebesar aku, merasa iri dengan semua yang aku peroleh. Bahkan mereka berencana untuk membunuhku. Suatu malam saat aku dan istriku sedang tidur, mereka melemparkan aku dan istriku ke tengah laut. Istriku, ternyata adalah jin yang memiliki kekuatan sihir. Dia menyelamatkanku dari amukan ombak dan membawaku terbang ke sebuah pulau. Esoknya dia berkata padaku, "Aku adalah istrimu yang atas izin Allah telah menyelamatkanmu dari kematian. Meski aku ini jin, tapi aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Kaulah satu-satunya pria yang memperlakukanku dengan baik meski aku berpenampilan buruk. Tapi aku tidak menyukai kedua saudaramu yang telah mengkhianatimu. Mereka pantas dibunuh." Aku mendengarkan kisahnya dengan takjub dan berterima kasih atas pertolongannya. "Tetapi istriku, aku mohon maafkanlah saudaraku," kataku. Lalu aku ceritakan padanya apa yang pernah aku lakukan pada kedua kakakku, tapi hal itu semakin membuatnya marah. "Aku harus segera menghukum manusia-manusia jahat ini. Akan kurusak kapalnya, dan kutenggelamkan mereka ke dasar laut," teriaknya. "Jangan, pintaku. Aku mohon, mereka masih saudaraku. Dan bukankah membalas kejahatan dengan kejahatan berarti kita juga termasuk orang yang jahat?" Rupanya kata-kataku mengena di hatinya, akhirnya dia mengangkatku, dan dalam sekejap aku telah tiba di depan rumahku. Aku memutuskan untuk menggali harta karunku, lalu kembali membuka toko kelontongku. Para tetanggaku mengucapkan sukacitanya karena aku telah tiba dengan selamat. Malam berikutnya ketika aku membuka pintu rumahku, aku melihat 2 ekor anjing hitam ini. Mereka berlari ke arahku, melolong, membuat hatiku iba. Aku tidak tahu apa yang terjadi sampai istriku berkata, "Suamiku, kedua anjing itu adalah saudaramu." Aku merasakan darahku menjadi dingin. "Siapa yang telah membuatnya menjadi seperti ini?" tanyaku. "Seharusnya aku, tapi aku menyuruh saudaraku untuk menyihirnya. Dia juga menenggelamkan kapalnya, tapi aku membiarkan mereka berdua hidup. Mereka akan tetap menjadi anjing selama 10 tahun, sebagai hukuman atas perbuatannya," katanya. Dan setelah ia memberitahukan kemana aku harus mencarinya, ia pun menghilang. Sekarang sudah 10 tahun kami menunggu, dan kini aku sedang dalam perjalanan menuju tempat saudara istriku. Aku ingin agar dia mengembalikan kedua saudaraku ke wujud aslinya. Dan dalam perjalananku itulah aku bertemu dengan saudagar, dan pria yang membawa rusa ini. "Nah, Raja semua jin, jika menurutmu ceritaku lebih menarik daripada cerita saudagar dan rusa ini, maka kurangilah sepertiga hukumannya," kata Syekh kedua mengakhiri ceritanya. "Ya, cerita yang sangat menarik," kata Jin Ifrit. Maka dia pun mengurangi sepertiga hukumannya. Kini Syekh yang ketiga berkata kepada Jin, "Aku juga memiliki cerita untukmu, dan jika ceritaku juga lebih menarik daripada cerita mereka, kau harus berjanji untuk mengurangi sepertiga lagi hukuman bagi saudagar ini." "Baiklah," kata Jin. Syekh yang ketiga ini menceritakan kisahnya kepada Jin. "Tahukah kau bahwa Bagal ini adalah istriku? Dia berselingkuh dengan seorang budak hitam. Dan ketika aku memergokinya, dia melemparkan segelas air yang telah dimantrai sehingga aku berubah menjadi seekor anjing. Aku berhasil melarikan diri ke sebuah toko daging. Anak pemiliknya melihatku dan mengubahku kembali ke bentuk asliku. Meski dia menyarankanku untuk membalas dendam pada istriku, tapi aku menolaknya. Seperti kata para utusan Allah, intan itu selalu bercahaya meski di tempat yang gelap, seperti kebaikan selalu terlihat oleh Dia yang Maha Melihat meski di tempat yang buruk sekalipun." Ketika Syekh ketiga ini mengakhiri ceritanya, Jin Ifrit menganggukkan kepalanya. Dia menyadari kesalahannya yang terbawa emosi. Dengan besar hati dia memaafkan si saudagar dan kemudian dia menghilang. Saudagar tersebut mengucapkan terima kasih kepada ketiga Syekh yang telah menyelamatkannya. Lalu mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanannya masing-masing. "Tapi tuanku," kata Scheherazade, "betapapun menariknya kisah-kisah yang sudah aku ceritakan, tidak lebih menarik dari cerita nelayan ini." Dinarzade, yang menyadari bahwa Sultan tidak memberikan jawaban, berkata, "Masih ada sedikit waktu lagi, Kak, tolong ceritakanlah padaku." "Oh Sultan, saya mohon izinkan hamba mendengar ceritanya." Sultan Syahriar mengizinkan, maka Scheherazade melanjutkan ceritanya. Kisah Syekh pertama dan seekor rusa. "Kini dengarlah kisahku, wahai Ifrit, tahukah kau bahwa rusa ini sebenarnya adalah sepupuku,
dan juga istriku, dia adalah anak dari pamanku. Saat aku menikahinya, usianya baru 12 tahun. Dia merawatku bukan saja sebagai seorang saudara dan suami, tapi juga merawatku seperti ia merawat ayahnya sendiri. Kami sudah menikah selama 30 tahun, tapi kami tidak dikaruniai anak. Meski begitu aku tetap menyayangi dan memperlakukannya dengan baik. Namun semakin hari keinginanku untuk memiliki anak semakin kuat, sehingga aku membeli seorang budak wanita dan darinya kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Dia seorang bayi yang tampan, dan ia adalah matahari dan bulan bagiku. Sejak saat itu rupanya istriku mulai cemburu. Dia sering melampiaskan kemarahannya kepada mereka saat aku tidak ada. Tapi ia tidak pernah memperlihatkan kecemburuannya di depanku dan alangkah bodohnya aku tidak pernah mencurigainya hingga semuanya terlambat. Suatu hari saat anakku berusia 10 tahun aku memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh yang akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 tahun. Aku menitipkan anakku dan budakku kepada istriku yang sampai detik itu aku percayai 100%. Kini istriku memiliki kesempatan untuk melampiaskan kebenciannya. Ia belajar ilmu sihir jahat kepada dukun tenung, dan saat ia sudah menguasainya, ia menyihir anakku menjadi seekor lembu dan ibunya menjadi seekor sapi lalu mengurungnya di kandang. Seorang gembala ditugaskan untuk merawatnya. Ketika aku kembali, aku menanyakan anak dan budakku. "Budakmu sudah mati," katanya, "sudah 2 bulan ini anakmu pergi meninggalkan rumah dan aku tidak pernah lagi mendengar kabarnya." Aku sangat sedih mendengar kematian budakku, tapi aku tetap berharap bahwa suatu hari anakku akan ditemukan. 8 bulan pun berlalu tanpa ada berita tentang anakku. Kemudian tibalah hari raya kurban, dan aku memutuskan untuk melakukan kurban. Maka aku pergi ke kandang dan meminta si gembala untuk membawakanku seekor sapi yang gemuk. Lalu si gembala membawa seekor sapi betina yang tiada lain adalah budakku. Sapi itu melenguh dan memberontak dengan sangat kuat. Saat aku hendak menyembelihnya, sapi itu menangis dan air matanya jatuh bercucuran sehingga aku tidak tega melihatnya. Aku hendak menyuruh si gembala membawa sapi itu pergi dan menggantinya dengan yang lain, ketika istriku berkata, "Kenapa kau ini suamiku? Kenapa tidak jadi menyembelihnya? Gembala itu sudah memilih sapi terbaik yang kita miliki, tidak ada yang lebih baik dari yang satu ini." Aku mendekati sapi itu lagi, dan sapi itu masih mencucurkan air matanya yang membuatku semakin tidak tega. Akhirnya aku menyuruh si gembala untuk mengorbankannya. Gembalaku lebih tegar daripadaku, ia segera menyembelihnya. Tapi apa yang kulihat, tidak ada segumpal daging pun di dalam tubuhnya, hanya kulit dan tulang. Karena kecewa, aku menyuruh si gembala untuk membawakanku seekor lembu yang gemuk. Tidak berapa lama gembalaku datang dan di tangannya seekor lembu yang gemuk yang tidak lain adalah anakku. Meskipun aku tidak tahu bahwa ia adalah anakku, namun ada perasaan aneh saat aku melihatnya. Lembu itu saat melihatku, berusaha melepaskan dirinya hingga tali yang mengikatnya lepas. Kemudian ia menubrukku, dan menjatuhkan badannya di kakiku, mengelus-eluskan kepalanya ke tubuhku, melenguh dan menangis memilukan sehingga aku tidak tega untuk membunuhnya. Aku meminta si gembala untuk mencarikanku lembu yang lain. Ketika istriku melihatku membatalkan niat untuk mengorbankan lembu tersebut, dia mendekatiku dan berkata, "Kurbankanlah lembu itu, dia sangat gemuk, dan ini adalah lembu terbaik yang kita miliki." Sekali lagi aku mencoba untuk menyembelihnya. Tapi tatapan mata lembu itu begitu memilukan sehingga pisau yang kupegang pun terjatuh. Akhirnya aku memutuskan untuk memberikan lembu itu pada si gembala. Keesokan harinya, gembala itu datang menemuiku dengan sebuah cerita aneh. "Tuanku, aku memiliki seorang anak gadis yang mempelajari ilmu sihir. Kemarin ketika Tuan memberiku seekor lembu, aku membawanya ke hadapan anakku. Saat dia melihatnya, dia menutupi mukanya dan tertawa, namun beberapa saat kemudian ia menangis. Aku bertanya kenapa ia seperti itu. 'Ayahku sayang, lembu yang kau bawa itu adalah anak Tuan kita.' Aku tersenyum padanya karena gembira melihatnya masih hidup dan aku menangis karena ia mengatakan bahwa ibunya telah disembelih dalam perayaan kurban. Mereka berubah wujud karena istri Tuan telah menyihir mereka. Itulah yang dikatakan anakku Tuan, kata si gembala. Bayangkan Jin, betapa terkejutnya aku mendengar perkataan si gembala. Aku langsung berlari ke rumah si gembala. Anak gadisnya menyambutku dan mencium tanganku, dan lembu yang sedang bersamanya mendatangiku. "Wahai gadis, benarkah lembu ini adalah anakku?" "Ya, dia adalah anak Tuan." "Belahan hati Tuan," katanya. "Wahai gadis,
Jika kau bisa mengembalikan wujudnya, aku akan memberikan semua hartaku padamu. Tuanku, aku tidak tertarik dengan hartamu. Aku akan mengembalikan wujudnya dengan dua syarat. Pertama, izinkanlah aku menikah dengan anak tuan, dan yang kedua, izinkan aku menghukum istri tuan atas perbuatannya, katanya. Aku setuju dengan syaratmu yang pertama, bahkan aku akan memberikan hartaku untukmu dan mengelolanya bersama anakku. Aku juga setuju dengan syarat yang kedua, tapi saya mohon janganlah kau bunuh ia. Lakukanlah seperti yang telah ia lakukan kepada anakku, dan biarkan aku yang mengurusnya, kata saudagar. Maka gadis itu mengambil segelas air dan merapalkan mantra. Lalu dipercikannya air itu ke tubuh si lembu sambil berdoa, jika Allah memang menciptakanmu sebagai seekor lembu, maka tetaplah menjadi lembu. Tetapi jika kau menjadi lembu karena pengaruh sihir, atas izin Allah kembalilah ke wujudmu yang asli. Dan WUZZ dalam sekejap dia berubah kembali menjadi anakku. Anakku, teriakku. Aku memeluknya dan menangis, memohon maaf karena tanpa sengaja telah membunuh ibunya. Anakku memaafkanku. Oh anakku, Allah telah mengirim gadis ini untuk menolong kita dan menolongmu dari pengaruh sisir yang jahat. Maukah kau menikahinya, seperti yang telah aku janjikan kepadanya? Tanyaku. Anakku dengan senang hati menerimanya sebagai istri. Namun sebelumnya gadis itu menyihir istriku menjadi rusa seperti yang kau lihat sekarang, oh Jin. Nah Jin, itulah ceritaku, adakah kisah yang lebih menarik daripada kisahku? Kata Syekh yang pertama mengakhiri ceritanya. Cerita yang menakjubkan, kata Jin. Maka Jin lalu mengampuni sepertiga nyawa saudagar. Segera setelah Syekh yang pertama mengakhiri ceritanya, lanjut Scheherazade, Syekh yang kedua maju dan berkata, wahai Jin, izinkan aku menceritakan kisahku, dan kisah anjing-anjing yang menyertaiku. Aku yakin kisahku jauh lebih menarik daripada kisah kedua saudaraku ini. Tapi jika aku menceritakannya, maukah kau mengurangi sepertiga lagi hukumanmu kepada saudagar? Baiklah, asalkan ceritamu lebih menarik dari kisah rusa ini, kata Jin. Tentu, kata Syekh yang kedua. Dan ia pun memulai ceritanya. Abu Nawas curang dibalas curang. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu berada membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak Tuan Kadi yang baru jadi. Hah, merusak rumah Tuan Kadi, gumam semua muridnya keheranan. Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini, kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu. Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Kadi. Laksana demonstran mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakukan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Murid-murid itu menjawab, guru kami Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami. Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda. Benar, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?
Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat, lah terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing, jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini." Perintah Baginda. Baiklah Abu Nawas, tetap tenang. Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar mas kawin sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya." Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rashid. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya. Pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya Imep orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. "Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. "Baik," kata istrinya. "Hai Abu Nawas, tumben lu salat di sini?" bertanya imam dan penghulu musala itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." "Pucuk dicinta, ulam tiba," pikir penghulu itu. "Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." "Hai Abu Nawas," kata si penghulu,
bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan, apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu, akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali, ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat, kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot, tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api, ya aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan. Bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal, tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya.
Dihampirinya perempuan tua itu. "Hai, Ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian?" tanya si ibu tua itu. "Apa alasannya?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Baiklah," kata si ibu tua itu, "aku sanggup memenuhi permintaanmu itu." Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata si ibu tua. "Dan terutama kepada ibuku." Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya Sultan. "Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar, tuanku, inilah Ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung, "Ibumu sangat tidak sopan, lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti." Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku Syah Alam, suami Ibu Patik ini 99 banyaknya." Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. 100 dinas. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar, tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku, Syah Alam," kata Abu Nawas, "Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba, tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2, karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. "Ini." Semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Abu Nawas melawan arus. Abu Nawas orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat dan kegemaran orang Arab, lah juga pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya,
keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rasyid Raja Baghdad. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Lah diperintah Sultan Raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," segera Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilot, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Wahwa Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berkata aku bagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu?" "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepada tadi?" "Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap lagi Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengar Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. "Ya, Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan.
Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota In?" "Sebanyak 25 kali pukulan," berkata Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana. "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi." Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.